Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Susana. Saya Syafika Febriana Putri. Saya Amelda. Kami dari 12I. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa warna mata, warna rambut, atau bentuk rambut kita mirip dengan orang tua kita? Pernah nggak sih kalian memperhatikan bahwa wajah kalian itu mirip dengan orang tua kalian? Ada anak memiliki mata seperti ibunya dan rambut seperti ayahnya. Mengapa ya bisa begitu? Jadi, pada pembahasan kali ini, kalian dapat memahami: 1. Memahami proses pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya. 2. Menjelaskan berperan komponen yang berupa gen, kromosom, DNA, dan alel. 3. Mengetahui perbedaan antara genotip dan fenotip. 4. Memahami hukum Mendel 1 dan 2 melalui contoh persilangan. 5. Mengidentifikasi beberapa penyakit keturunan serta cara pewarisannya. Nah, hal itu terjadi karena adanya pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui materi genetik. Sifat-sifat tersebut bisa berupa sifat fisik, seperti warna kulit dan bentuk rambut. Adapun juga sifat biologis, seperti golongan darah atau kemampuan metabolisme. Yang kedua, komponen pewarisan sifat. Ada 4 komponen pewarisan sifat. Yang A, gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang terdapat di dalam kromosom. Gen membawa informasi untuk menentukan sifat tertentu, misalnya warna mata, bentuk rambut, atau golongan darah. Yang B, DNA. DNA atau deoksibonukleik acid merupakan bahan kimia penyusun gen. DNA berbentuk seperti tangga spiral ganda atau double helix dan menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Yang C, kromosom. Kromosom adalah struktur panjang yang berisi banyak gen. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Terdiri atas 22 autosom atau penentu sifat tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin atau XX dan XY. Dan yang D, alel. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati posisi sama pada kromosom. Misalnya, gen warna bunga memiliki 2 alel. Contoh, alel A untuk merah atau dominan dan A untuk putih atau resesif. 3. Genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan gen yang dimiliki makhluk hidup, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari genotip tersebut. 4. Hukum Mendel tentang pewarisan sifat, yaitu ada 2. Yang pertama, hukum Mendel 1. Setiap pasangan alel akan memisah saat pembentukan sel kelamin atau gamet dan hanya 1 alel dari tiap pasangan yang diwariskan ke keturunan. Contoh persilangan monohibrid, induk bunga merah disilangkan dengan bunga putih, keturunannya semuanya memiliki genotip AA dan fenotip merah, karena alel merah bersifat dominan terhadap alel putih. Yang kedua, hukum Mendel 2. Alel dari gen yang berbeda akan berpadu secara bebas satu sama lain saat pembentukan gamet. Hal ini menjelaskan mengapa ada berbagai kombinasi sifat pada keturunan. Contoh, persilangan dihibrid. Tanaman berbiji bulat kuning disilangkan dengan biji kisut hijau. Keturunan F2 akan memiliki kombinasi sifat bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau dengan perbandingan fenotip 9/3/3/1. 5. Jenis-jenis penyakit keturunan dan penjelasannya. Pertama, buta warna
atau color blindness. Penyebab kelainan pada gen yang terdapat di kromosom X. Sifat pewarisan resesif terpaut kromosom X sehingga lebih sering terjadi pada laki-laki karena hanya punya satu kromosom X. Ciri-ciri penderita sulit membedakan warna tertentu, biasanya merah dan hijau. Contoh pewarisan, ayah normal XY dan ibu pembawa sifat buta warna XN, XC menghasilkan kemungkinan anak laki-lakinya bisa buta warna. Kedua, hemofilia. Penyebab mutasi pada gen pembentuk faktor pembekuan darah juga terletak di kromosom X. Sifat pewarisan resesif terpaut kromosom X. Ciri-cirinya darah penderita sulit membeku jika terluka sehingga luka kecil bisa berbahaya. Contohnya, banyak kasus hemofilia ditemukan pada keturunan raja-raja Eropa kuno karena pernikahan antar kerabat membawa gen resesif yang sama. Ketiga, albino atau albinisme. Sebab tidak adanya enzim tirosinase yang berfungsi membentuk pigmen melanin. Sifat pewarisan resesif autosom bukan pada kromosom kelamin. Ciri-cirinya rambut, kulit, dan mata berwarna sangat pucat atau putih. Kemudian dampak sensitif terhadap cahaya matahari, mudah silau, dan beresiko terkena kanker kulit. Keempat, sindrom Down atau Down syndrome. Penyebabnya terjadi kelebihan kromosom nomor 21 atau trisomi 21 saat pembentukan sel kelamin. Sifat pewarisan bukan karena gen rusak, tapi karena gangguan jumlah kromosom atau mutasi kromosom. Ciri-cirinya wajah khas, pipinya datar, matanya sipit, pertumbuhan lambat, serta kemampuan belajar yang berbeda. Kemungkinan 1 dari 700 kelahiran dapat mengalami sindrom ini. Kelima, bibir sumbing dan celah langit-langit. Penyebabnya karena kombinasi faktor genetik dan lingkungan seperti kekurangan asam folat saat kehamilan. Sifat warisannya multifaktorial atau bukan gen tunggal. Ciri-cirinya terjadi celah pada bibir atau langit-langit mulut yang mempengaruhi bicara dan makan. Pencegahannya, asupan gizi seimbang dan vitamin saat kehamilan. Demikian penjelasan tentang crossing sifat pada makhluk hidup. Dari materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana sifat atau ciri dapat diturunkan dari orang tua ke anak, serta pentingnya gen dan kromosom dalam proses tersebut. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang dasar-dasar genetika. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.